Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam channel ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, pernahkah kamu mengalami bagaimana rasanya dicintai seseorang yang kamu suka? Pasti senang, bukan? Lalu bagaimana jika yang menyayangimu adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kecilnya tak terhingga sampai besarnya tak terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mahabbah, yaitu cinta, yakni Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa. Namun cintanya tidak seperti cintanya makhluk, dan cinta Allah itu telah dibuktikan di dalam kitab dan hadis. Allah sayang pada hambanya, tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dari sisi dunia, melainkan Allah memberikan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Meskipun Anda sedang diberikan cobaan, hindari suudzon terhadap Allah, karena semua yang diberikan Allah kepada Anda adalah terbaik bagi Anda. Disayangi Allah merupakan impian tertinggi setiap hamba, karena tidak ada rasa sayang yang melebihi sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada hambanya. Yang pertama adalah Allah akan menjadikannya paham agama, mudah memahami dan cepat mengerti terkait agama Islam, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya. Dalam mempelajari agama rasanya begitu mudah seperti diberinya petunjuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa yang diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Hadis riwayat Ahmad. Memahami agama dengan mudahnya atau cepat, mengerti hal agama atau bahkan tanpa sadar seperti dituntun menuju jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu hingga faqih, adalah bentuk dari rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Di balik ujian terdapat pahala dengan diberikannya ujian, artinya Allah sedang memperhatikan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat
Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Dan di surah lain juga berbunyi yang artinya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga adalah Allah jadikan beramal saleh sebelum kematiannya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa adalah menutup usia hambanya dengan husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memaniskannya. Sahabat bertanya, apa itu memaniskannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga orang yang ada di sekelilingnya meridhoinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya atau menyayangi hambanya, maka Allah jadikan ia seorang yang beramal saleh sebelum wafat. Perbanyaklah menangis mumpung Allah memberi hidayah pada kita berupa iman dan Islam. Jaga hidayah tersebut dengan memperbanyak amal saleh, karena teman sejati kita di akhirat adalah amal saleh. Dan jika ingin melakukan hal-hal yang menjurus ke perbuatan maksiat, takutlah kamu pada kematian apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Yang keempat adalah Allah percepat sanksinya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Apabila kamu merasakan bahwa Allah memberikan ujian atau teguran, yakini itu merupakan petunjuk bahwa Allah sayang pada kamu. Sanksi kamu di dunia dipercepat karena Allah ingin dosa-dosa kamu segera hilang sebelum kematian dan kita jauh dari azab. Coba kamu telah melihat orang-orang yang ada di sekeliling kamu, apakah mereka akan langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan perbuatan buruk atau bermaksud jahat? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dikarenakan Allah menyayangi kamu. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. Yang kelima adalah Allah menjaganya melalui malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan bertakwa serta beramal saleh dengan adanya penjagaan dari Allah melalui malaikat. Sangat kecil kemungkinan kamu terjerumus dalam kemaksiatan, karena akan selalu diberikan kekuatan iman serta doa oleh malaikat. Yang keenam adalah Allah selalu membuka pintu taubat dan memberikan pengampunan. Allah memberikan kepada setiap hambanya yang bersungguh-sungguh kesempatan selalu ada, karena itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar
ayat 53 dan 54. Maka segeralah bertobat dan memohon ampunan kepada Allah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan pengampunan. Itulah beberapa tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.